Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Aziz Al-Malaybari wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan berbagai syariah-syariah yang disampaikan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa melaksanakan semuanya itu dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan ikhlas, dan mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehat Pak ya, Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita hidup di Indonesia dengan cuaca yang meskipun saat ini kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan mari kita terima dengan penuh kesabaran. Kita jaga lisan kita supaya tidak mudah mengeluh dan gak nyalahno Gusti Allah. Udan meneh. Mari panas moro-moro udan. Ini kan kayaknya maido nang sing gawe udan. Mari kita jaga selembut apapun perkataan kita. Allah akan mengetahui dan mencatat semuanya itu sebagai ungkapan hati kita, dan itu adalah amalia hati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin kalau nggak salah saya membaca di berita ya, Amerika saat ini sedang hujan salju. Nek titik enak digawe es campur. Ini antara 3 sampai 5 meter, Pak. Di jalanan hampir semua berhenti, listrik mati, yang bisa menghangatkan tubuh hanya sebatang lilin dan korek api. Coba bayangkan kalau kita seperti itu, pasti gak budal nang masjid. Ya,
Tidak berangkat, mau bagaimana berangkat ke masjid dalam kondisi yang seperti itu. Maka bersyukur kita hidup di negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga negara kita dan mudah-mudahan kita juga bisa menjaga kondisi negara yang kita cintai ini. Dengan cara apa? Mari kita syukuri terus, kita beribadah kepada Allah. Ya, jangan banyak mengeluh. Ya, memang biasa manusia itu mengeluh itu memang gawanane bayi ini itu menungso ini pancene gampang mengeluh. Gak duwe sambat. Wake duwe bingung. Lebih bingung Pak orang yang uangnya banyak apa orang yang gak punya uang. Milih bingung sing akeh duwike. Tapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kelebihan uang itu luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa dan Indonesia ini luar biasa juga. Kemarin diketemukan sebuah kapal yang keluar dari perairan Indonesia 41 ton batang emas. Padahal sak grame sekarang berapa? 23? 28. Wah, bapak-bapak ngikuti Mas Antam nih. Berapa itu Pak? Luar biasa. Itu yang ketahuan. Dan yang saya nggak ketahuan. Mudah-mudahan semakin ke depan kita semuanya itu dijaga oleh Allah dan kembali untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita bab Fadail Al-Quran, Fadilah Al-Quran. Ini sampai 4 kali pertemuan kayaknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada satupun kitab di dunia ini yang pernah diturunkan oleh Allah. Baik itu Taurat, Injil, Zabur. Hanya Al-Qur'anlah yang sampai saat ini dijaga oleh Allah kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dan kamilah yang menjaga. Penjagaan Allah kepada Al-Quranul Karim luar biasa. Yang namanya orang yang hafal Al-Quran saat ini jutaan orang. Setiap tahun ribuan anak-anak, santri, orang biasa, orang sepuh-sepuh yang menghafalkan Al-Quran. Wonten ahli kelas yang hafal Al-Quran, Pak? Wonten? Sebagian, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Umamah, Iqra'u Az-Zahrawaini Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah oleh kalian dua bunga yang indah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Surat sing padha dawane. Al-Baqarah itu kalau enggak salah 286 ayat.
Itu surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah kalau sholat malam, Pak. Habis surat Al-Baqarah dilanjutkan surat Ali Imran. Hampir sama dengan kita setelah surat Al-Kafirun maca Qul huwallahu ahad. Itu surat favorit kita. Apa Pak manfaatnya? Fa innahuma, sesungguhnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran ya'tiyani, akan datang keduanya kepada kita. Kapan? Di yaumil qiyamah. Ka'annahuma huma matani awayatanan. Keduanya akan datang menaungi kita seperti dua awan yang terus mengikuti kemana kita. Di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain mengeluarkan keringatnya sampai ada yang di lehernya karena saking akeh keringetnya. Bagi orang-orang yang senang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan dinaungi oleh Allah dengan dua awan yang terus akan mengiringi kemana kita pergi. Wal Baihaqi anil Salsal man qara al-Baqarah nawwaha bitajin fil jannah. Barang siapa yang senang, barang siapa yang sering membaca surat Al-Baqarah, maka surat Al-Baqarah akan memberikan kehormatan kepada orang yang senang membaca surat Al-Baqarah bitajin, dengan mahkota. Kapan Pak? Fil jannah, kelak di surganya Allah. Jadi walaupun panjenengan di dunia tidak jadi raja, kelak karena panjenengan senang membaca surat Al-Baqarah, maka surat Al-Baqarah akan mempersembahkan mahkota kepada kita. Tentu ya, mahkota yang dari emas, permata, dan yang mengagumkan. Wabnul Mardiyah Wasairazi an Ibnu Mas'ud a'dhamu ayatin fi kitabillah ayatal kursi wa a'dala ayatin fil Qur'an innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seagung-agungnya ayat Al-Qur'an di dalam kitabullah, yaitu ayatul kursi. Jadi ayat kursi. Jadi makanya dalam rangkaian zikir kita yang disusun oleh para ulama, ya, termasuk di dalamnya ada ayat kursi. Termasuk saat kita tahlil yang kita baca, memang ada yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu enggak pernah tahlilan. Iya, kalau tahlilan seperti kita, bancaan gitu enggak pernah. Tapi kalau Rasulullah membaca tahlil itu kan dari kalimat tahlilan la ilaha illallah. Jadi membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang membaca
mengucapkan di akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sering dan bisa membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Kalau nggak biasa kan nggak mungkin bisa, Pak. Makanya membaca kalimat la ilaha illallah itu tidak ada batasan, sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? Salah satu kita memantapkan tauhid kita, yang kedua adalah mudah-mudahan karena terbiasanya kita mengucapkan kalimat tahlil tadi, la ilaha illallah, di akhir hidup kita membaca kalimat itu sehingga janji Allah dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Dan macam-macam ya. Orang membaca kalimat la ilaha illallah itu bermacam-macam caranya. Ada yang pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang pelan, ada yang cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ono sing jujupuk pucuk itu, illallah, illallah, illallah. Ono meneh, hu, yang diambil kalimat terakhirnya saja. Itu adalah model orang berzikir. Ya. Yang semuanya itu mempunyai keasikan tersendiri. Ya. Mempunyai kenikmatan sendiri bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan bermacam-macam cara tadi. Saya mengikuti hall kemarin di hall Kedinding, Pak ya, di Pondok Kedinding. Membaca kalimat la ilaha illallah itu 1000 kali. Yang itu dibaca hampir orang 800.000 yang hadir. Ya. Subhanallah. Sedemikian rupa. Ya. Dari satu sisi karomah yang dikeluar, yang karomahnya ya Asrori luar biasa. Biasanya di dalam sejarah pesantren itu, ketika pendirinya wafat, biasanya semakin meredup. Tapi ini luar biasa. Ya. Karomah beliau, ya, sebagai seorang, mudah-mudahan beliau sebagai waliullah seperti yang disampaikan oleh para wali-wali Allah yang lain. Beliau sudah meninggal dunia, tapi seperti para waliullah yang lain, hidupnya masih bermanfaat untuk orang lain. Kedinding, Pogot itu kan daerah minus, Pak. Tapi sekarang menjadi daerah yang hidup perekonomiannya. Sepanjang jalan Kedinding itu, Pak, toko-toko besar bermunculan. Dan itu salah satunya melayani jamaah-jamaah yang rutin datang setiap pekan. Belum lagi kalau seperti kemarin khol itu. Diperkirakan oleh panitia 800.000 yang datang. Karena salah satu teman jadi panitia menyediakan semua makan, Pak. Nggak ada yang nggak makan, semuanya makan. Satu orang tuh disediai satu kelompok, Pak ya, nampan 6 citaan nasi itu loh. 800.000. Biaya yang dikeluarkan hampir 4-5 miliar. Uangnya siapa? Infak dan sedekah dari jamaah. Itulah betapa ya Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Pertanyaan bagi kita, ya, seberapa besar kemanfaatan yang
kita berikan kepada manusia yang lain, itu yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Kalau para waliullah setelah wafat pun memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain, kalau kita gimana kira-kira? Paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ikut ngurus masjid, ngurusi masjid, memakmurkan masjid, itu adalah bagian kita untuk apa? Supaya hidup kita manfaat. Dan insya Allah, kalau masjid itu kita manage dengan baik, maka meskipun kita sudah tidak menjadi pengurus, walaupun kita sudah meninggal dunia, insya Allah masjid itu akan menjadi kemanfaatan yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, maka mari kita rawat masjid ini, ya. Dan yang masih ada yang kurang, Pak. Kemana anak mudanya ini? Kemana putra-putri panjenengan? Ini yang harus menjadi pemikiran bagi kita semuanya. Suatu saat panjenengan sing senden kabeh niki nggal sitok pasti meninggalkan dunia ini. Terus siapa yang akan senden lagi, Pak? Wis gak ono sing senden kan sepi masjid ini. Maka ini yang perlu kita pikirkan. Maka salah satu dakwah yang bagus ini adalah dengan ini di live streaming, di YouTube kan, ini menjadi salah satu dakwah. Ya. Saya lihat ya, apa istilahnya pengikut itu, Pak? Kenapa, Pak? Follower ya. Follower. Yang melihat banyak. Ini bagian dari dakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa a'dala ayatin fil Qur'an innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adapun ayat Al-Qur'an yang paling adil dan menyerukan keadilan kepada kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan di surat An-Nahl. Wa akhwafu, dan ayat yang paling menakutkan fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat yang memberikan kabar gembira, ada ayat yang menakutkan. Ayat apa, Pak, yang menakutkan? Sering kita baca. Tapi kalau kita nggak memahami artinya, nggak merenungi kandungannya, ayat ini nggak ada apa-apanya. Padahal Syekh Zainuddin Al-Malaibari menyampaikan wa akhwafu ayatin fil Qur'an. Ayat yang paling ditakuti di dalam Al-Qur'an, yang paling menakutkan adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini paling menakutkan. Menakutkan apa, Pak? Bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah akan membalasnya. Sekecil apapun, apa meneh sing gedhe. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang baik, sekecil apapun, ya rohu, dia akan melihat kelak balasan yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan pernah khawatir kita, Pak. Perbuatan kecil yang kita kerjakan yang enggak tercatat, pasti tercatat dan pasti dibalas oleh Allah. Apa, Pak? Misalkan perbuatan kecil yang akan dibalas oleh Allah. Ingat kisahnya Imam Ghazali.
ketika beliau menulis Ihya Ulumuddin, tiba-tiba ada seekor lalat yang dia minum ke tinta yang dipakai nulis oleh beliau. Dan ketika dalam sebuah riwayat disampaikan, ketika Imam Al-Ghazali ditanya, apakah engkau masuk surga dikarenakan engkau menulis Ihya Ulumuddin sehingga banyak orang yang membaca itu? Apakah karena kitab-kitab yang dikarang lainnya yang engkau tulis itu yang menyebabkan engkau masuk surga? Ternyata saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, beliau membiarkan seekor lalat yang minum di tintanya itulah yang menyebabkan beliau mendapatkan rahmat dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Idkhalus surur, memasukkan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain itu sangat dicintai oleh Allah. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah remehkan apapun amaliah kita. Ya. Kalau yang di dalam masjid, luar biasa ya yang kita ngurusi di masjid ini. Bagaimana masjid ini bersih, harum, ya, terjaga AC-nya dan lain sebagainya. Pasti ini juga menjadi bagian amal kita. Tapi ada juga Pak, saya sudah 2 kali ngincipi kopi di sebelah kiri kita itu Pak. Ya, itu luar biasa Pak. Yang melayani, yang membuatkan, dan yang dibuatkan itu bukan yang ahli ngaji di sini. Teman-teman ojol ya, teman-teman musafir, datang mereka jauh dari Sidoarjo, Mojokerto, ke sini ngopi, ya, ngincipi apa itu, pop mie, itu sangat menyenangkan bagi orang, bagi kita Pak mungkin tidak seberapa. Di rumah kita punya kopi Pak, di rumah kita punya pop mie dan lain sebagainya, nggak boleh nyebut ya Pak, nanti tadi iklan. Yang jelas orang-orang yang datang itu sangat membutuhkan. Mereka siapa? Keliling, kadang-kadang nggak dapat penumpang, mampir ke sini, ngopi, terus sholat jamaah, luar biasa. Maka ini menjadi sebuah kesatuan, Pak. Kesatuan aktivitas masjid yang terus harus kita kembangkan dan kita jaga. Itu aset dakwah Pak. Bukan hanya dengan ceramah ini, dengan kopi dan teh dan makanan yang ada di sana, itu bagian dakwah kita. Yang mungkin saja kita masuk surga dikarenakan pernah suatu saat gawa kopi, dibawa ke sana, kita ikhlas dan orang minum kopi dari apa yang kita bawa. Itulah Bapak Ibu sekalian kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau ayat ini menakutkan bagi kita karena apa? Kalau sesuatu yang baik, yang kecil pasti dicatat oleh Allah. Sebaliknya, perbuatan yang jelek, yang kecil, yang orang lain nggak pernah tahu apa yang kita kerjakan, maka Allah akan membalasnya. Dengan enak-enak buka YouTube, pengajian, tiba-tiba ada iklan yang lewat. Asalnya iklan kuliner. Setelah itu muncul iklan orang menawarkan baju. Kemudian muncul iklan orang tidak pakai baju.
sekedap. Tapi nek panjenengan pentelengi terus dicatat mbek Gusti Allah. Walaupun awalnya jenengan mendengarkan pengajian, tapi diakhiri dengan melihat sesuatu yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Nggih. Jadi inilah ayat yang paling menakutkan bagi kita. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan pasti terekam oleh catatan Allah. Berikutnya, wal hakim an Abi Dzar, innallaha khatama suratul Baqarah bi ayataini a'dha'ihima min kanzil ladzi tahtal arsy fata'allamunahunna wa 'allimuhunna nisa'akum wa abna'akum fa innaha salatun wa qira'atun wa du'aun. Sesungguhnya Allah menutup surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah, bi ayataini dengan 2 ayat. A'dha'ihima yang mulia keduanya, min kanzil ladzi tahtal arsy, dari diturunkan dari bawahnya arsy, fata'allamuhunna wa 'allimuhunna min nisaikum wa abnaikum. Maka ajarkan kepada anak-anakmu dan ajarkan kepada istri-istrimu. Nisaikum, orang perempuan, nisa ya. Jadi Al-Qur'an itu ya, enggak cuma menyebutkan satu perempuan, Pak. Min nisaikum, banyak berarti. Banyak itu lebih dari 2, Pak. 3, 4 itu banyak. Nah, ini dukungan bagi yang lebih dari 1. Apa yang diajarkan? Nah, ojo cuma rabinito, ajarkan ini kepada anak-anakmu dan istri-istrimu. Ya, kalau punya istri 1 ya istrimu, nggih. Apa? Salatun, solawat, wa qiraatun, wa du'aun. Di 2 ayat itu, Pak, ada di dalamnya ada solawat, ada doa, dan ada nopo? Dan ada bacaan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi ila akhiri. Di sana ada solawat, ada bacaan, dan ada doa. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Luar biasa, Pak. Ini doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau beri beban aku. Jangan Engkau beri cobaan aku, cobaan yang tidak mampu aku memikulnya. Jadi kalau panjenengan baca ayat ini, berdoa ayat ini, insya Allah Allah tidak akan memberikan amanat di luar kemampuan kita. Sebab kalau kita diberi amanat di luar kemampuan kita, Pak, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa waktu yang lalu KPK menangkap Bea Cukai kalau nggak salah ya, nyewa apartemen
yang tempat tidurnya itu uang dolar dan batang emas. Jadi nyewa apartemen dipakai untuk nyimpan hasil jerih payahnya. Kan jerih payahnya itu Pak, Bu. Kan jerih payah itu, ngumpulkan sekian banyaknya itu. Itu apa Pak? Inilah yang menjadi kandungan ayat wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau beri aku beban di luar kemampuanku. Karena tidak mampu memegang amanat itu, akhirnya disalahgunakan. Maka doa ini penting, ya. Kedua ayat yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah itu sering-seringlah kita baca dan sering-seringlah kita ajarkan kepada anak dan istri kita. Makanya para ulama juga memasukkan dua ayat terakhir ini di mana? Di tahlil kita, di zikir kita. Zikir ba'da sholat itu biasanya kalau yang panjang ya sampai amanah rasulu ila akhirih. Wad-Darami an Utsman bin Affan radhiyallahu an man qara'a akhir Ali Imran fi lailatin kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang membaca akhir surat Ali Imran di malam hari dicatat oleh Allah seperti dia sholat malam sepanjang malam. Sholat tahajud sepanjang malam. Wa Ahmad an Mu'ad an bin Anas ayatul izzi, ayat kemuliaan. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattahid wa qulil hamdu lillahilladzi lam yattahid waladan, dalam surat Al-Isra ayat 11. Wal Baihaqi an Ibnu Abbas suratul Kahfi tud'a fin nurati al-hailati tahulu baina qari'iha wa bainan nas. Surat Al-Kahfi yang biasa kita baca pada waktu Jumat, tud'a, menghalangi, tud'a dinamai, fit Taurah, di dalam kitab Taurat, al-hailati dengan nama al-hailah, yaitu menghalangi. Jadi di surat di kitab Taurat disampaikan bahwa surat Al-Kahfi itu dinamakan dengan surat al-hailat. Tahulu baina qari'iha wa bainan nas, barang siapa yang mengistiqomahkan membaca surat Al-Kahfi, maka surat Al-Kahfi kelak yang akan menghalangi dia dari siksaan api neraka. Wa Muslim an Abi Darda man qara al-asra al-awahir min suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal. Ya, barang siapa yang membaca 10 ayat akhir di surat Al-Kahfi, ya, maka dia akan terjaga dari fitnahnya Dajjal. Panjang Mbak ya, surat Al-Kahfi itu panjang. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, baik kita biasakan. Ini kan mau Ramadan ya. Target kita bagaimana? Hatam Mbak ya. Hatam 30 juz. Kalau enggak kita latih mulai sekarang. Itu program hanya tinggal program nanti Mbak. Hari pertama oleh 1 juz, hari kedua dapat 2 juz, hari ketiga oleh setengah juz. Hari keempat kali 1/4, hari kelima
karingan tuwe. Maka bagaimana kita Pak untuk itu? Mari kita latih. Kalau membaca Al-Quran 1 juz itu bagi yang tidak terbiasa berat. Maka bagaimana manajemennya? Monggo. 1 juz itu kan 20 halaman. Kalau kita baca sebelum sholat gitu, 1 lembar, ya bolak-balik 1 lembar, itu setelah sholat, qobliyah, ba'diyah, setelah sholat 2 lembar juga. 5 kali sholat, selesai 1 juz. Selesai. Bandingkan kita setelah sholat, sebelum sholat buka WA. Lama Pak, sampai komat, kadang-kadang komat mbek ngadeg nih cik delok HP ini. Setelah sholat buka lagi. Padahal kalau kita pakai 5 menit saja kita baca Al-Quran 1 lembar, maka sehari sudah dapat 1 juz. Memang ini semuanya harus kita manage, kita manajemen Pak. Bagaimana kita di Ramadan nanti akan bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Bagaimana meraih Lailatul Qadar dan wajib harus kita dapatkan. Insya Allah malam Jumat Pak ya, penutupan pengajiannya. Di rumahnya di sini. Ya, saya diberitahu oleh beliau. Malam Jumat saya sampaikan bagaimana kita wajib mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa kita. Tinggal kiatnya kita. Ya, sebab di sana nanti ada 3. Ada tingkatan pertama, ada tingkatan menengah, ada minimalis. Yang pertama ini kita kayaknya berat. Yang kedua itu berat. Yang ketiga ini insya Allah kita bisa lakukan. Nanti kita ketemu malam Jumat. Insya Allah akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa akan mengarahkan, membimbing kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sedih. Kenapa? Beliau menyampaikan a'maru ummati, umurnya umatku itu hanya baina sitin wa sab'in. Beliau tahu ada 4 nabi yang ibadahnya saja 400 tahun. Kita berapa Pak? Umur suida mulai balik, katakanlah mulai umur 20 kita ibadah 40 tahun. 40 tahun itu sepertiganya kita pakai tidur. Ya kan Pak, 8 jam tidur kan sepertiganya umur kita. Jadi kalau kita umur 60, 20 tahun itu kita pakai tidur Pak. Jangan lupa kita nyelei bendino itu sampai nanti umur kita 60 tahun. 20 tahun kita pakai tidur. Sementara ada 4 nabi yang diketahui oleh Rasulullah termasuk Nabi Ayub di dalamnya itu beribadah 400 tahun. Sedih Rasulullah, ya apa umatku bisa mengalahkan, bisa seperti para nabi dan umat terdahulu. Insya Allah ketemu malam Jumat Pak ya, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan sehat walafiat sehingga kita ngaji untuk persiapan Ramadan sekaligus penutupan kegiatan Yasin Tahlil. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Baik, kalau tidak ada, yang terpenting sedikit mari kita amalkan.
kita kerjakan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal isyan waj'alna min rasidin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasu'un qadir. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.